Oke, welcome back to my channel SKT. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat mengenai metode pembelajaran role playing. Ya, nah jadi apa itu role playing? Role playing adalah suatu metode pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif dalam sebuah kelompok. Jadi semua siswa itu dapat mengeksplor diri mereka sebagai seorang ahli, mengungkapkan gagasan mereka kepada temannya, ya, serta dapat menerima penjelasan dari teman yang lain. Dan tidak lupa mereka juga bermain peran sebagai tokoh, ya, bersama kelompoknya. Jadi ini bisa dikatakan role playing ini didesain itu untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah di dalam metode pembelajaran role playing? Ya, yaitu yang pertama, jadi para peserta didik dan guru itu harus menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Ya, jadi skenario itu bisa dilihat dari gambar-gambar atau buku-buku yang ada di buku pelajaran ataupun informasi data yang lainnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu para siswa atau peserta didik itu mempelajari skenarionya dalam beberapa hari ataupun beberapa waktu sebelum mereka melaksanakan belajar mengajar atau role playingnya, ya. Tuh. Kemudian berikutnya setelah itu diadakanlah kelompok, ya, kelompok. Kemudian diberikan penjelasan oleh guru mengenai kompetensi yang akan dicapai, dan kemudian para peserta didik berikutnya itu dipanggil untuk memerankan ataupun melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Nah, setelah itu para peserta didik itu berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Jadi setelah itu ya ditampilkan skenario yang mereka buat. Nah, setelah itu selesai ditampilkan, nah mereka diberikan lembar, ya, lembar kerja untuk membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok. Ya, setelah itu ya masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Setelah itu guru memberikan kesimpulan secara umum dan sudah evaluasi dan akhirnya penutup. Ya, demikian langkah-langkah metode pembelajaran di dalam role playing. Berikutnya adalah kelebihan di dalam metode pembelajaran role playing. Ya, yang pertama adalah dapat berkesan kepada peserta didik itu sangat kuat dan tahan lama. Ya, jadi kelebihannya yang pertama dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan peserta didik. Ya, kemudian sangat menarik bagi peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menjadi dinamis dan penuh antusias, ya. Kemudian yang ketiga itu membangkitkan gairah dan semangat optimis dari dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian siswa itu dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas di dalam proses pembelajaran, ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Kekurangannya yaitu bermain peran itu memakan waktu yang lama. Kemudian siswa sering mengalami kesulitan untuk memerankan peran secara baik, khususnya jika mereka tidak diarahkan dan tidak ditugasi dengan baik. Ya, nah itu kekurangannya. Dan yang kekurangan yang ketiga yaitu bermain peran tidak akan berjalan dengan baik karena kelas itu tidak mendukung, ya. Itulah kelebihan dan kekurangan di dalam metode pembelajaran role playing. Berikut ini adalah contoh dari metode pembelajaran role playing yang diterapkan di sekolah, ya. Ya, dalam kesempatan ini anak-anak akan memerankan drama dalam materi 7 minggu pasca penerangan sempurna dalam pendidikan agama Buddha. Saya dari kelas 8D, saya akan menceritakan tentang Sang Buddha dilindungi oleh Raja Mukalinda, tempat penerangan sempurna di Bodhigaya.
memperhatikan gambar titik 6.6 yaitu tentang Buddha membawakan dharma pertamanya. Wah, ada sang Buddha, kita jangan menghiraukan dia. Dia pasti sudah gagal karena dia makan saat saya di sini ingin membawakan dharma pertama saya kepada kalian, yaitu dharma tentang pemutaran roda dharma. Baiklah. Clara Laurencia, saya dari kelas 8G. Saya ingin memerankan Siddhartha menjadi Buddha. Itu Pangeran Gautama, kita tidak usah memedulikannya. Baiklah, saya akan membacakan dharma tentang Pawatana. Tentang apa, Kai? Itu tentang pemutaran roda dharma. Kenalkan, kami dari kelompok kedua. Maka itu sebagai yang pertama yang kita layani dulu. Sekarang ia keluar dari pertama. Mengapa engkau datang menemui kami? Aku telah mencapai penerangan sempurna. Aku akan membabarkan dharma tentang dharma Cakrapawatana Sutta, yaitu pemutaran roda dharma. Melepaskan pada objek serangan dan praktik menyiksa diri bukan jalan yang membimbing kita pada kebenaran dan harus dihindari oleh petapa. Jalan tengah adalah jalan yang menuju nibbana, yang membimbing kita terbebas dari penderitaan yang harus diperjuangkan. Ajaranku telah kubabarkan. Engkau harus melaksanakan dharma, yaitu Angelita dan Baron Cecilia. Aku ingin melahirkan ilmu Tuhan. Izinkan aku melahirkan ilmu Tuhan. Baiklah, aku mengizinkanmu, Ratu. Taman ini adalah tempat yang menyenangkan. Kalian pasti lelah karena sudah melakukan perjalanan jauh. Istirahatlah, Ratu. Silakanlah beristirahatlah. Aku adalah yang termulia. Inilah kelahiranku yang terakhir, dan tidak adalah kelahiran bagiku lagi. Setelah tadi di dalam materi 7 minggu pasca penerangan sempurna, berikutnya kita akan menyaksikan role playing di dalam materi Panca Dharma. Saya menjadi tukang angkringan. Kenalkan, nama saya Farhana. Saya menjadi figuran atau Angkringan. Bang, nasi kucingnya bang. Ya, Yang nomor ini. ya. Makasih bang. Enak banget bang nasi kucingnya. Ya, makasih bang. Nanti kapan-kapan saya mampir lagi ya bang. Ya bang. Peran sebagai penolong dalam kesusahan ini. Penonton, nama saya William. Saya menjadi figuran. Saya Dharma Yuga Putra Sanjaya. Saya Sakit. Aduh nih, kenapa kamu udah jatuh? Iya deh, itu bang. Ayo aku tolong.
Oh, baiklah. Kesimpulannya adalah Pancadharma sila pertama yaitu meta karuna, yaitu welas kasih dan cinta. Kami akan menceritakan dari gambar tentang titik satu. Perkenalkan, nama saya Octavia. Saya berperan sebagai penolong Tuhan. Kenalkan, nama saya Gisel Paudia Debudia. Saya berperan sebagai penjual burung. Wah, burung saya sudah pada gede-gede ya. Mau beli apa dek? Ada yang beli burung. Yang ini dek? Ya. Oh, ini katanya 50.000 dek. Ibu uangnya. Oh, terima kasih dek. Sama-sama Bu. Pancadharma yang pertama yaitu meta karuna, yang artinya cinta kasih dan welas kasih. Kita tidak boleh menyiksa hewan ataupun manusia, dan kita harus melepas. Wow, burung saya uji banyak ini. Saya mau uji burung. Oh, yang mana dek? Yang itu Bu. Yang dua-duanya Bu. Oh, ini harganya 1.000 dek. Oh, ini dek burungnya dek. Siap Bu. Kasihan sekali burung ini. Mari kita lepas. Ambil Pak. Pancadharma sila pertama artinya cinta kasih dan welas kasih terhadap semua makhluk hidup.